Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini, Tuhan sudah menolong kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, dan berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kidung Agung pasal yang ketiga. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Kidung Agung 3 ayat 1-4. Tertulis demikian. Di atas ranjangku pada malam hari, ku cari jantung hatiku. Ku cari tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota. Di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan ku cari dia, jantung hatiku. Ku cari tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku. Kupegang dan tak kulepaskan dia, sampai kubawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan antara pria dan wanita menjadi suami dan istri merupakan sebuah anugerah dan berkat dari Tuhan. Institusi pertama yang dibuat oleh Tuhan di atas bumi ini adalah institusi perkawinan, rumah tangga yang di dalamnya ada pria dan wanita, yaitu Adam dan Hawa. Tuhan merancangkan yang baik dan indah dalam perkawinan yang kudus. Dalam ikatan perkawinan ini ada cinta dan kerinduan antara suami dan istri. Seorang teolog bernama Glickman mengatakan, cinta tidak hanya membawa pengalaman sukacita yang lebih besar, tetapi juga rasa sakit akibat rindu. Jadi ketika kegembiraan atas kehadiran yang dicintai menjadi lebih besar, demikian pula kesedihan karena ketidakhadirannya menjadi lebih dalam. Orang yang saling mencintai akan selalu merindukan kebersamaan. Ketidakhadiran orang yang dicintai akan menimbulkan kerinduan yang sangat besar. Inilah saudara salah satu tanda cinta, yaitu kerinduan. Kalau sudah tidak ada kerinduan untuk berjumpa, tidak ada kerinduan untuk bertemu, cinta itu kemungkinan sudah mulai memudar, bahkan mungkin sudah tidak ada cinta. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagian besar tafsiran dan analisa terhadap isi ayat-ayat Kidung Agung pasal 3 ayat 1-5 menyatakan bahwa 5 ayat pertama ini merupakan sebuah mimpi dan kerinduan dari mempelai wanita. Ia begitu menantikan hari pernikahannya dan kebersamaan dengan mempelai pria yang dicintainya. Tradisi pernikahan bangsa Israel dapat dilihat dan dicermati sejak ayat pertama hingga ayat terakhir dari pasal ini. Ada satu hal saudara yang menarik di sini tentang kedatangan mempelai pria yang dalam hal ini adalah Raja Salomo. Kedatangannya untuk menikahi mempelai wanita terjadi pada waktu malam. Tertulis di ayat 7-8, lihat, itulah Joli Salomo, dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Hal ini saudara mengingatkan kita pada perumpamaan Tuhan Yesus tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana yang menjadi pengiring mempelai wanita, di mana mereka menantikan kedatangan mempelai pria di waktu malam. Selain itu saudara, Tuhan Yesus juga menggambarkan kedatangannya yang kedua kali sebagai suatu peristiwa yang terjadi pada waktu malam. Dan karena itu kita harus selalu siap dan berjaga-jaga. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai mempelai Kristus, biarlah kita selalu mempunyai kerinduan yang dalam kepada Tuhan,
dan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan secara pribadi setiap hari. Kita rindu hadirat-Nya, rindu persekutuan dengan Tuhan dalam keseharian kita, dan secara khusus dalam penantian kita akan kedatangannya yang kedua kali. Kita selalu bersiap dan berjaga-jaga untuk menjadi mempelainya yang kudus dan berkenan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah cinta kasih yang sungguh kepada Tuhan Yesus. Rindukan selalu untuk mencari Tuhan. Kalau kita sudah tidak lagi merindukan Dia, itu artinya kasih kita kepada Tuhan sudah mulai tawar. Mari saudara, perbaharuilah kasih kita kepada Tuhan dan setialah selalu kepadanya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami tentang cinta kasih yang ada dalam sebuah pernikahan yang diberkati Tuhan. Ada cinta dan kerinduan antara suami dan istri, dan cinta kasih yang tulus dan dalam ini yang terus menjaga hubungan yang baik dan harmonis antara suami dan istri yang dipersatukan oleh Tuhan. Sebagai mempelai-Mu ya Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, ajar kami juga untuk selalu merindukan Engkau setiap hari. Rindu untuk mencari Engkau, bersekutu denganmu, selalu ingat akan Engkau dalam segala aktivitas kami. Dan biarlah Tuhan tolong kami, agar kami menjaga hidup kami, mempersiapkan untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa memohon lawatan Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah, berikan semangat baru kepada yang berputus asa, dan nyatakan pertolongan-Mu bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan dan pergumulan. Kami percaya kami alami kemenangan, berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.